Anak jalanan Ya, anak-anak di pinggir rel, pinggir rel. bukan di rel Bukan kereta. di kereta, di pinggir rel. Orang tuanya udah tahu. Masih ada orang tuanya? Dua-duanya. Kalau orang Alhamdulillah. tua saya nggak ada. Oh, Orang tuanya orang dulu. orang tuanya murid itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita pernah ketemu, Bu ya. Masih ingat ya? Terutama Pak ini nih, Pak Hasan ya. Pak Fathullah. Karena beliau punya branding tahu empuk katanya. Jadi kalau udah punya branding tuh gampang diingatnya ya Pak Fathullah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, insya Allah semua sehat ya. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi mudah-mudahan nggak terakhir banget kan gitu ya. Kalau orang bilang apa, orang Sunda bilang tuh pangais bungsu ya. Apa pangais bungsu? Hampir jadi anak bontot gitu ya. Kalau kamu tahu bilang kan bontot ya, rapian sebelum bontot. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa jumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Betul nggak? Allah kasih keberkahan buat kita. Tuh, siapa yang paling pagi tadi datang? Hah? Yang paling pagi siapa tadi? Rombongan Cikarang. Berarti satu mobil tuh ya. Alhamdulillah. Yang paling bontot, paling belakang. Telat ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Siapa kira-kira yang punya pengalaman paling menarik yang bisa diceritakan selama menginisiasi sebagai dosen? Bahasa kerennya kan dosen ya. Bahasa sininya guru ngaji gitu. Ada yang punya kisah menarik nggak selama kita menggagas sebagai guru ngaji? Siapa kira-kira? Ngacung. Pak Fathullah apa siapa nih teman-teman yang laki? Hah? Pak Fathullah gimana? Ada cerita yang menarik nggak? Ada mic-nya nggak? Ada. Gimana Pak Fathullah ceritanya biar bisa kita ambil ibrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama saya mengikuti kegiatan One Day One Bus ini, alhamdulillah untuk di September ini saya akan buka lagi pengajian anak-anak jalanan di pinggir rel. Anak jalanan Ya, anak-anak di pinggir rel, bukan di rel Bukan kereta. di kereta, di pinggir rel. Ya, kalau rel kereta ya tabrak. Insya Allah September. Daerah mana tuh? Daerah Tanah Kusir. Tanah Kusir. Ada rel kereta api situ? Ada stasiun Kebayoran Lama. Nanti ke Kebayoran Lama ke arah Palmerah ke arah sono. ke Bintaro. Arah Bintaro. Oke. Kemarin saya sudah kesana, sudah kebetulan kemarin ada di situ ada warga yang meninggal. Saya pimpin tahlilan berapa hari. Insya Allah warga minta untuk dibuka pengajian untuk anak-anak remaja di sana. Untuk anak-anak. Ya, selama ini program One Day One Bus, saya insya Allah udah 2 berarti yang saya buka di wilayah, sama nanti yang akan saya buka lagi di pinggiran itu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi berkah buat kita semua. Ada tantangannya nggak pada saat mau buka itu? Tantangannya ada. Apa tuh Pak Fathullah? Biasanya itu kalau ya, anak-anak imigran itu, anak-anak di jalanan itu dapat apaan sih kita gitu. Oh, dapat apaan sih kita? Gitu ya Bu ya? Sama nggak pengalamannya? Mau dikasih apa ini kan gitu ya? Dan biasanya kan mereka kalau anak-anak jalanan itu kan ngamen gitu kan, dapat duit, dapat apa gitu kan, atau mereka mulung cepat dapat duitnya. Oke. Kalau mereka dapat apaan gitu. Tapi kita kasih pemahaman
Insya Allah kita akan buka lagi gitu. Pemahamannya ini ke anak-anak apa ke orang tuanya nih? Anak-anak dulu. Anak-anak dulu. Iya. Gimana cara Papatullah tuh ngasih tahu anak-anaknya? Kalau anak-anak itu kita buka pemikirannya dulu ya, Pak. Ah, Kita kasih tahu nanti kamu nggak selamanya hidup seperti ini. Oke. Kalau kamu mau tinggal di sini terus ya kan dengan kondisi seperti ini, nanti kamu bisa loh jadi orang yang lebih baik, bisa jadi pemimpin di negeri ini. Nanti kamu semua nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Nah, dengan seperti itu, alhamdulillah anak-anak ngerti ya. Mudah-mudahan mereka semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan saya mau doanya. Itu tanggapan anak-anak gimana itu, Papatullah? Ya, alhamdulillah anak-anak semangat sih kemarin saya Semangat ya. oh, Diajak makan dulu nggak? Kebuli gitu, kebuli. Nah, saya ajak tahlilan pada dari beliau kan. Dekat situ ada Ajak tahlilan ya. tahlilan. Pada ikut tahlilan ya, udah datang tuh tahlilan. Ya udah, Ustaz besok ya. Minggu depannya kita mulai ngaji. Alhamdulillah. Ini menjadi pendidik kita untuk kita semua. Kita juga bisa untuk menularkan kebaikan-kebaikan kepada siapa aja. Mudah-mudahan di akhir nanti kalau kita mau masuk neraka ditarik sama mereka semua. Itu harapan saya begitu aja udah. Jangan berharap masuk Ya, neraka. mau kita mau masuk nih. Kayaknya lama nih udah kesono-sono Kamu udah kesono. Tarik sama mereka. Kita kan nggak tahu gitu ya. Iya. Kalau dosa saya paling banyak kali orang saya tiap hari kerjanya ngomong melulu. Kalau undang ngomong, sini ngomong ya kan. Dosa banyak banget ini. Ya kan? Makanya mudah-mudahan dengan adanya mereka ini bisa narik kaki saya dah. Insyaallah. Saya harapkan seperti itu. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fatullah. Saya punya hadiah nih buat Pak Fatullah nih. Punya hadiah Pak. Maju dulu dong, maju dulu, jangan duduk dulu. Punya hadiah saya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ini juga pemicu saya nih apa untuk semangat. Jadi guru ngaji nggak ngandelin, banyak punya usaha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu gimana tahu? Tahu empuk semua masih. Masih empuk semua. Tahunya masih empuk Sal. Kalau yang keras namanya bukan tahu tapi batu bata. Tuh. Dari perempuan, teman-teman ada punya kisah menarik nggak kayak Pak Fatullah? Ibu silakan Bu, maju Bu. Gak apa-apa ke depan ya. Gak apa-apa ke depan. Ini kisah-kisah inspiratif. Kalau tadi Pak Fatullah buka lapak pengajian di pinggir kereta api, ngajak anak-anak jalanan, anak-anak yang sering muter-muter ngamen dan lain sebagainya. Pak Fatullah alhamdulillah buka rumah pengajian lagi yang baru ya. Kalau ibu siapa namanya Bu? Nama saya Pujiati, Pak. Pujiati, kayak Bu itu ya, mantan Menteri Kelautan. Itu Puji Astuti ya. Nah, ini Pujiati, masih saudara Bu. Saudara seiman, alhamdulillah. Bu Pujiati tinggal di mana? Tinggalnya di Cikarang Barat, Pak. Cikarang Barat itu kalau kita dari Bogor kemana Bu? Stasiun Telaga Murni. Oh, stasiun Telaga Murni. Telaga Murni kalau naik KRL. Iya. Oh, kisah apa yang menarik yang Ibu pengen sampein? Ini Pak, saya punya murid aneh daripada yang lain gitu. Aneh. Wah, cewek cowok? Cewek cowok? Cowok. Cowok umur berapa? 8 tahun ya. 8 tahun. Oke, kelas 2 SD. Selama 23 tahun itu saya ngajar. Anaknya 8 tahun tapi 23 tahun. Oh, ngajarnya 23 tahun. Baru ketemu murid yang aneh gitu loh Pak. Bacanya nggak karuan, tapi minta dilanjut. Kalau nggak lanjut saya dilempar meja, dilempar. Waduh, kalau kemarin ada itu Bu, partai yang lempar-lemparan kursi. Ibu meja ya, alhamdulillah. Kadang pengaku waktu itu nangis gitu Pak. Nangis. Tiap hari, hampir setahun tuh nangis terus. Nangis terus. Nangisnya kenapa? Harus lanjut. Harus lanjut. Bacanya salah tuh harus lanjut. Iqra'nya udah tamat belum? Belum bacanya salah-salah tuh. Jadi diuji sabaran gitu loh Pak setiap hari. Jadi tuh anak akhirnya gimana Bu? Ya sekarang udah pindah kelas lagi sih. Udah pindah kelas, tapi masih ngaji sama Ibu? Kurang dikit tapi. Oh, masih ngaji sama Ibu nggak? Enggak, udah ganti guru lagi. Ganti guru lagi. Nah, Memang setahun itu Pak, bacanya udah ngeluritnya salah, dikendahin marah.
Orang kata mama begini kok ini ibu begini. Gitu. Kata mama. Gitu. Biasanya kan kalau ada anak dibetulin, mama kata bu guru di sekolah tuh kayak begini bukan begitu. Kalau ini kata mamanya ya. Oke, berarti. Kalau dibacanya salah tuh sebenarnya juga nggak mau. Terus disuruh ulang juga nggak mau. Pengennya lanjut terus. Pengen lanjut. Ini kayaknya demen sama ibu. Bu Puciati. Enggak apa-apa, anak kecil kan sama gurunya sayang boleh. Tapi Gitu. orang tuanya udah tahu. Orang tuanya udah tahu. Masih ada orang tuanya? Masih. Dua-duanya. Kalau orang Alhamdulillah. tua saya nggak ada. Oh, Bukannya orang dulu, orang tuanya murid itu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ibu pernah ketemu nggak sama anak itu? ya sering orang biasa. Sering. Rumahnya dekat. Rumahnya dekat. Suka nanya nggak kalau ketemu? Ibu, halo gitu. Alhamdulillah. Jadi ibu pernah ngecek nggak anak itu perkembangannya udah sampai mana gitu? Sekarang sih lumayan udah mau nulis sendiri depan. Udah mau nulis sendiri, didikte ya, diimla ya. Alhamdulillah. Udah terlambat, ditinggal nggak mau. Kalau temannya membaca duluan juga nggak mau pak. Kita mengatur itu berjuang gitu. Oh gitu. Temannya mengaji dulu nggak mau. Oke. Tapi sama ibu nurut ya. Iya. Alhamdulillah. Oke Bu, makasih. Saya kasih hadiah ya. Kayak Pak Patullah sama ini, Insya Allah. Mudah-mudahan ibu semakin banyak muridnya. Nah, Insya Allah. Sama-sama. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nanti siap-siap ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah bersama Al-Quran mewujudkan guru ngaji yang unggul dan berdaya. Ini bahasanya luar biasa panitia nih. Dulu teman saya itu waktu kuliah namanya Hanan Ataki. Ada yang kenal? Nah, dulu ketika kuliah tuh dandanannya nggak kayak gitu. Rapi, pakai koko, pakai peci. Aslinya orang Aceh. Tapi ketika pindah ke Bandung, dandanannya jadi pakai kupluk gitu. Ya. Alhamdulillah. Ternyata dengan dandanan tampilan seperti itu, beliau termasuk yang sukses, yang berhasil menggarap komunitas yang tidak pernah dilirik oleh asatid ustadz-ustadz yang lain. Kan penampilannya pakai kupluk ya. Gitu. Ada lagi yang lebih kupluk. Orang Bandung. Ada yang kenal yang lebih kupluk dari Ustadz Hanan Ataki? Ustadz? Siapa? Enggak, orang Bandung, orang Sunda. Sunda banget deh pokoknya. Ustadz itu adik kelas saya dulu nyantrennya di Garut. Ustadz Epi. Ustadz Epi. Nah itu lebih kupluk dari Ustadz Hanan Ataki. Dan dia pun punya komunitas sendiri. Gitu. Kalau ada orang yang lihat kok Ustadz dandanannya gini banget sih, gitu kan ya. Guru ngaji kok kayak gini sih. Tapi alhamdulillah dengan dandanan kayak gitu, beliau bisa menjadi wasilah, sarana hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai ke anak-anak muda gitu. Alhamdulillah. Yang tadinya anak-anak muda di jalanan tuh nggak tersentuh, dengan adanya Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Epi, itu komunitas itu bisa digarap. Beda sama ada satu ustadz dandanannya necis banget, kemana-mana itu kayak artis Korea. Siapa namanya dan kenal? Koh Denis itu. Koh Denis ya. Ya kan tampilannya emang tampilannya kayak orang Korea sih kan gitu. Kemana-mana ceramahnya necis, pakai jas gitu kan, rambutnya klimis gitu. Karena apa? Tuntutan komunitasnya kayak gitu. Apalagi banyak akhirnya jomblo-jomblo yang kesengsem.
Mudah-mudahan nggak sakit hati kan gitu ya. Tapi masih ada slot lagi 3 lagi. Nah, beliau. Gitu. Itu apa? Karena memang beliau segmentasinya, garapannya di situ gitu. Jadi ini yang membuat beliau eksis menggarap segmentasi seperti itu. Ada yang kayak siapa lagi? Ustadz Somad, kemana-mana beliau tetap pakai baju koko kan gitu. Karena memang punya segmennya, punya komunitasnya masing-masing. Gitu. Siapa yang akan digarap, maka beliau menyesuaikan dengan komunitas tersebut. Kira-kira Ustadz Hanan Ataki kalau pakai jas, bawa motor, pantas nggak? Pantas aja kan gitu ya. Tapi kayaknya kurang enak dilihat, lebih enakan pakai kupluk gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pun bisa jadi demikian. Ketika kita masuk ke komunitas tertentu, ya, tampilan yang kita hadirkan menyesuaikan tapi tidak larut. Menyesuaikan tapi tidak ikut terjerumus dengan hal-hal yang negatifnya. Itu. Sampai di sini ada yang nanganin komunitas yang aneh nggak, ibu-ibu? Komunitas-komunitas tertentu gitu ada nggak pengajian? Berarti tantangannya belum ada dong. Kalau Pak Fatullah kan tadi komunitas pinggir kereta api, anak-anak ya Pak ya, anak-anak yang mulung, yang pengamen dan lain sebagainya. Kalau teman-teman yang perempuan ini ada nggak yang di komunitas aneh gitu? Misalnya komunitas ibu-ibu apalah gitu, ibu-ibu sosialita, ada nggak? Atau ibu-ibu apa Pak? Ada nggak komunitas yang aneh gitu? Nah ini kan kita perlu kadang menyesuaikan diri dengan komunitas yang ada tampilan kita. Jangan sampai ketika ngelihat, ibu itu masuk ke komunitas kita tapi tampilannya lain, gitu. Sehingga yang ada membuat mereka jauh. Ya. Nah makanya ini perlu kita menyesuaikan tapi tidak ikut cair di dalam komunitas tersebut dalam hal-hal yang negatifnya, tapi yang positifnya yang kita ambil. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, banyak kisah-kisah inspiratif para guru ngaji. Ada seorang ustazah tapi mu'alaf. Mu'alaf ini artinya apa? Mu'alaf itu artinya orang yang dicondongkan hatinya. Alafa itu kan berarti lemah lembut, condong ya. Mu'alaf itu berarti orang yang hatinya lemah lembut dan condong, lunak kepada kebenaran, yaitu kepada Islam. Ada seorang ibu mu'alaf di desa yang sangat jauh di NTT. NTT itu mana ya? Nusa Tenggara Timur. Mayoritas di daerah itu agamanya non-muslim. Nah beliau ini alhamdulillah Allah berikan hidayah. Dengan bermodal satu mushaf yang sudah lusuh. Kalau di sini mungkin mushafnya masih bagus-bagus ya, bahkan sampai debuan gitu ya. Nah, di rumah juga kadang begitu Pak. Mushaf banyak banget tapi berdebu. Kenapa debuan? Agak pernah dibaca, jadi pajangan doang. Nah ibu ini mushafnya juga udah berdebu, tapi karena sering dibawa kemana-mana udah lusuh, berdebu lagi. Ini yang dipakai mushaf itu buat ngajar anak-anak di komunitas itu. Jadi walaupun tanpa listrik ya, dengan lampu seadanya, ibu mu'alaf ini konsisten dia mengajarkan Al-Quran. Bahkan dia rela jalan itu berjam-jam dari rumah ke rumah untuk mengajarkan Iqra. Ada yang udah khatam Iqra-nya di sini?
Ibu-ibu bapak ada yang khatam nggak Iqra? Kayaknya nggak pakai Iqra ya. Pakai metode apa ngajinya? Umi. Kayak Umi. Ada yang pakai metode apa lagi? Qiraati. Qiraati itu bacanya gimana, Bu? Akan punya langgam masing-masing ya. Umi punya langgamnya, Qiraati punya langgamnya. Nah, ibu ini mengajarkan Iqra. Kan ada Iqra ada berapa jilid ya? 6 jilid. Nah, tapi belum ada yang tamat ya. Belum ada yang khatam ya. Jadi alhamdulillah ibu mu'alaf ini luar biasa, kemana-mana dari rumah ke rumah mengajarkan anak-anak untuk belajar Iqra. Bagi yang sudah baca, beliau mengajarkan pakai mushaf yang sudah lusuh itu karena cuman itu yang dia punya ya. Tapi dalam kondisi yang terbatas, alhamdulillah anak-anak didiknya itu bisa membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Dan ketika relawan masuk ke NTT, ke kampung yang terpencil itu, alhamdulillah memberikan hadiah lampu LED ya. Sehingga untuk mengajarkan Al-Quran walaupun di waktu malam itu terbantu dengan lampu tersebut itu. Alhamdulillah. Nah, ternyata untuk bisa bermanfaat untuk orang lain itu nggak perlu neko-neko ya, dengan azam yang kuat, kemauan yang ada, walaupun fasilitasnya minim, tapi dia punya tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat yang ada di kampungnya. Kalau kampung di sono kan jauh-jauh ya jaraknya ya, beda dengan di kita. Saya beberapa hari lalu ke Muara Gembong, Bu. Ada yang dekat Muara Gembong nggak di sini? Ada ya? Ada, Bu. Ibu kalau minum airnya masih asin nggak di Muara Gembong? Oh bagus ya? Beli. Alhamdulillah saya kemarin ke Muara Gembong itu meresmikan air bersih. Jadi kita bikin satu tempat bersebelahan dengan masjid. Di belakangnya itu ada sungai, tapi sungainya kalau musim hujan itu airnya lumayan bagus. Tapi kalau musim kemarau itu banyak limbah yang masuk sehingga air laut masuk ke sungai itu, sehingga airnya nggak bisa dipakai. Kalau dipakai gatal-gatal, Bu ya. Nah, itu kondisi di Muara Gembong di Bekasi sebelah ujung itu. Alhamdulillah kita bangun instalasi air bersih, bening airnya itu. Satu rumah dengan rumah yang lain berjauhan sih. Ya memang letaknya agak desa apa kemarin saya lupa itu ya. Di situ alhamdulillah kita bangun instalasi air bersih. Kedalamannya juga luar biasa dan kita punya daya tampung itu sekitar 2 sampai 20.000 liter kalau nggak salah daya tampungnya ya. Berarti Ibu di Muara Gembong ya? Jaya Sakti. Oke. Sama siapa aja, Bu? Sendirian. Kesini naik apaan? Naik motor. Sampai stasiun Bekasi naik motor dari Muara Gembong. Masya Allah, dari Bekasi naik kereta. Nanti buat jajan, Bu ya, di kereta nih. Ini lumayan jauh Ibu nih. Buat jajan di kereta. Sama-sama Ibu. Memang jauh banget sih itu, betulan jauh. Saya dari ke tempat proyeknya itu masuk ke pintu tolnya aja jauh gitu. Bisa setengah jam. Yang penting semangatnya, Bu. Semangatnya mudah-mudahan Ibu terus membina anak-anak yang ada di sana dan bisa menghidupkan kembali tempat-tempat ngaji. Ya, apalagi yang diinisiasi oleh Ibu dan membawa risalahnya, misinya Odoj ya, One Day One Juice itu. Nah, Ibu yang ada di
di NTT ini juga sangat luar biasa dalam menghidupkan Al-Quran. Ada lagi seorang anak muda yang tinggal di Bandung, ya, tinggal di Bandung. Kemudian dia mengubah tantangan itu menjadi peluang. Anak muda ini memulai ngajinya itu melalui kelas online. Dari menggunakan HP yang jelek, sinyal yang lemot, yang sebelumnya nggak sampai 5 orang. Itu. Sebelumnya nggak sampai 5 orang ngaji online. HP-nya juga udah jelek. Apalagi di Bandungnya Bandung Blasonoan dikit kan gitu ya. Tapi apa? Semangat untuk tetap bisa bermanfaat buat orang lain, dia menggunakan metode online, ya. Alhamdulillah, ternyata pengajian yang dia gagas lewat TikTok, lewat FB, lewat medsos-medsos yang dia punya, itu lambat laun orangnya bertambah. Dan alhamdulillah sekarang jadi follower anak muda di Bandung ini. Mengubah tantangan menjadi peluang. Ya sekarang puluhan ribu followernya. Bahkan bisa lebih dari 1 juta kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Karena apa? Ada orang yang melihat, lembaga yang melihat nih anak muda ini, gigih banget bisa mengembangkan, mau ngajar ngaji lewat online. Gitu. Akhirnya dikasih bantuan, dibayarin untuk langganan internetnya supaya sinyalnya itu stabil, nggak putus-putus gitu kan. Biasanya kalau yang cinta monyet itu gitu suka putus-putus gitu. Nggak punya komitmen untuk lanjut Pak itu. Nah ini anak muda ya, jadi dia mengubah tantangan itu menjadi peluang, dan sekarang dia menjadi mentor Quran digital, bukan cuma Indonesia tapi juga sampai ke luar negeri. Butuh waktu nggak? Butuh waktu, tapi dia apa? Komitmen, konsisten, dan istiqomah, itu yang diperluin ya. Jadi ini adalah insan-insan yang unggul ya, yang luar biasa bisa membaca peluang. Kalau waktu kita untuk bisa keluar rumah susah, minimal bisa meluangkan waktu melalui online ya. Nah, ada kisah lagi guru ngaji pasca bencana di Palu. Apalagi sebentar lagi kita mau ada peringatan ya. Peringatan berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun gempa tsunami Palu. 7 tahun tsunami Palu. Ya, jadi ada relawan yang ngajar ngaji di Palu sana, dan dia bukan cuma ngajar ngaji, tapi bagaimana mengembalikan mentalitas anak-anak yang menjadi korban tsunami. Itu. Jadi biasanya kan kalau orang ya mungkin cuman pengennya ngomong aja ya Bapak Tullah ya. Makanya orang banyak ngomong tuh banyak dosanya. Betul kan ya? Bisa jadi kepleset ya Bapak Tullah ya. Kadang ada yang sakit hati gitu. Sakit hati bukan karena nggak dipilih, ya kan? Tapi karena memang kadang ada omongan yang nyinggung gitu. Nah, alhamdulillah relawan ini kemudian menjadi tempat untuk berbagi anak-anak yang menjadi korban tsunami di Palu. Banyak yang kemudian anak-anak tuh bangkit kembali ya. Dan hidupnya sudah bisa menghilangkan traumatik yang terjadi sebelumnya. Ngeri itu kan kalau kita ngelihat kondisi-kondisi musibah seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, makanya sebagai guru ngaji kan bahasa kampungnya ya, bahasa kerennya itu dosen,
Ya, bahasa keren itu apalagi kalau guru ngaji itu banyak lah istilahnya gitu. Nah, tapi kita pakai bahasa yang bisa gampang disebut ya sama orang banyak, guru ngaji lah gitu ya. Nah posisi ini jadi kita nggak usah pesimis gitu. Yang namanya guru ngaji itu sama Allah Subhanahu wa taala memiliki posisi yang sangat luar biasa. Yarfa'illahu alladzina amanu. Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, insyaallah Allah muliakan kita dengan Al-Qur'an. Ya, Allah muliakan kita dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah pesimis, cuman guru ngaji. Guru ngaji itu utamanya Pak, tapi sampingannya pabrik tahu kayak Pak Fatullah. Guru ngaji itu pekerjaan utamanya, amanah utamanya itu, tapi apa? Dia punya bisnis online. Alhamdulillah kan gitu. Nah, ini yang kita harapkan bisa berdaya dan bisa unggul. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi Allah angkat derajatnya orang-orang yang mengaji. Kemudian kata baginda Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada yang hafal teks Arabnya enggak? Oh banyak banget ya, nggak ada yang ngacung. Tak hadiahnya nyusul belakangan. Ya. Kata Nabi itu sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Terutama ngajarin kepada anak kita sendiri, baru kemudian kepada yang lain. Ini ngajarin orang lain, anak kita nggak keajar. Itu ada yang kayak gitu nggak? Ada. Karena emak bapaknya kagak sanggup, akhirnya dititipin anaknya gitu kan. Nah ini bahaya. Bagusnya ulama-ulama dulu itu ketika anaknya mulai dewasa itu diajarnya, yang menjadi pertama kali gurunya adalah ayah dan ibunya. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu gurunya siapa? Ayahnya sendiri sebelum wafat itu kan. Kemudian ketika beliau mau ke Madinah ketemu dengan Imam Malik bin Anas, itu diantar sama ibunya tuh. Ya, dilepas sampai perbatasan karena beliau kan tinggalnya di mana? Di Askolan. Askolan itu adanya di mana sekarang? Askolan itu adanya di Israel sekarang. Di wilayah Gaza. Jadi di dalam Gaza itu pinggiran perbatasan dengan Israel itu ada nama kotanya Askelon. Dulu dalam bahasa Arabnya Askolan. Di petanya Israel berubah jadi Askelon. Itu. Nah, ibunya Imam Syafi'i melepas Imam Syafi'i ketika mau ke Madinah. Mau belajar sama Imam Malik bin Anas. Karena ayahnya sudah meninggal, jadi perlu guru yang baru. Nah, jadilah kita kemudian the best of the best karena apa? Karena Quran. Itu seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, tinggal tantangannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jadi guru ngaji yang unggul, maka berusaha untuk mengupgrade, meningkatkan kemampuan diri kita. Terus belajar. Kalau misalnya sekarang banyak metode kan, metode Umi, metode Baki, metode Iqra dan lain sebagainya. Kita berusaha tuh mencari tahu, metode ini apa sih? Sehingga ketika orang perlu, Bu, saya pengen belajar pakai metode Umi misalnya, kita udah bisa duluan. Itu. Ini peningkatan kafaah kemampuan kita sebagai guru ngaji. Kemudian yang kedua, kalau kita mau unggul, ya, maka harus melek teknologi. Jangan jadi guru ngaji tapi gaptek gitu. Harus melek teknologi. Tadi anak muda yang di Bandung tuh walaupun dengan sinyal internet yang lemot, HP yang kadang mati gitu kan, tapi dia berusaha terus sampai kemudian Allah memberikan jalan, dia dikasih HP dan dibayarin jaringan internetnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau jadi insan yang unggul, maka jangan lupa bangun komunitas.
bangun kebersamaan. Mungkin teman-teman yang laki-laki, para ustadz juga perlu mengikuti langkahnya Pak Fatullah tuh, ya, membangun komunitas. Ada yang garap komunitas ini enggak? Anak-anak pang. Kayaknya ibu-ibu perlu masuk tuh, anak-anak pang. Tapi jangan, pakaiannya jangan berubah ya. Anak pang kan begitu ya. Tapi kan ada di anak pang itu yang perempuan ya. Ada. Nah itu komunitas yang kasihan banget gitu, nggak tersentuh, ya, nggak tersentuh. Kalau ibu-ibu ada yang bisa masuk, datang ke saya ya. Alhamdulillah saat saya udah masuk komunitas pang. Gitu. Udah bisa ngajarin ngaji berapa orang, nanti hubungin saya. Nanti kalau ada yang sudah bisa garap komunitas pang, anak pang. Kalau bapak-bapak sih insya Allah gampang masuknya. Ini ke yang buat perempuan itu tantangan tersendiri. Jadi nanti ya saya tantang ya perempuan yang ibu-ibu nih ya, yang muslimah, saya tantang. Kalau ada yang bisa masuk komunitas anak pang, nanti lapor ke saya. Gitu. Nanti kalau ada yang bisa disupport, kita support ya. Bangun komunitas. Biasanya orang-orang yang seperti ini rasa solidaritasnya tinggi, ya. Mereka tuh kalau sudah merasa diselamatkan, merasa ada yang membimbing, itu nggak bisa nggak bisa lepas gitu. Dia akan selalu mencari kita untuk dihormati, ya, karena kita menjadi jalan buat mereka menuju hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah kita bangun jaringan, kita melakukan sesuatu yang kreatif dan relevan tentunya. Kalau ada yang bisa bikin game, tapi gamenya game Al-Quran misalnya, itu luar biasa. Game-game sahabat gitu kan, itu kreativitas dan sesuatu hal yang relevan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti ini kita bisa menjadi unggul dan berdaya di tengah-tengah masyarakat kita. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kita sampai jam berapa nih, Ustaz? Katanya sampai jam 12 ya? Oke. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Setengah 11? Oke. Masih ada 15 menit lagi kalau mau ada yang didiskusikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau tadi kata Ustaz, salah satu yang membuat menarik kita itu satu penampilan yang personal branding gitu kan. Nah, untuk kita guru ngaji ini yang ibu-ibu ini gitu kan, kira-kira personal branding seperti apa gitu yang kira-kira bisa masuk atau bisa menarik untuk semua kalangan. Kan kadang-kadang lembaga gede dari duluan gitu kan, kadang-kadang bergaul mereka pinggir-pinggir gitu kan, berarti kan kalau merasa jauh lebih baik gitu kan ya Ustaznya. Dan kadang-kadang mereka udah mau dekat gitu karena ibaratnya minder duluan gitu. Minder duluan. Jadi personal brand itu seperti apa Ustaz? Dari penampilan saja kah atau berarti cara kita penyampaian agar bisa diterima oleh semua gitu, karena di pribadi saya juga jujur Ustaz, ibaratnya di tempat saya gitu kan, dulu saya bangun komunitas. Ibu tinggal di mana? Iya Ustaz. LA, Masya Allah. Itu kelewatan ada jalur khusus tuh LA tuh. Stasiun LA. Jadi dulu saya tuh bikin komunitas pengajian ibu-ibu Pensiunan. Udah sekarang. Oh sekarang. Dari komunitas yang kecil itu, karena di RT saya kebetulan itu nggak ada pengajian gitu. Karena pengen punya pengajian dan yang dan kendala punya balita, makanya saya mengusulkan ya udah kita buat aja dari 5 rumah. Sekarang alhamdulillah sudah berjalan selama
17 tahun. Ibu yang menggagas dari awal. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya kan tetangga kita ikutan dong Bu, ikutan dong Bu. Kita belajar bersama ya, karena saya bilang kemampuan tadi ke belum dan begitu. Alhamdulillah sudah 17 tahun berjalan ini, maksudnya jadinya mereka mau branding kayak sendiri gitu kan. Teman-teman anggota majelis taklim tuh nge-branding ibu sebagai apa? Ya ustazah, maksudnya gitu. Ustazah. Saya nggak mau gitu kan, karena merasa kemampuan di sini belum. Oke. Karena kan yang awal menggagas majelis taklim kan? Iya, berarti kalau udah di branding sebagai ustazah, tinggal memantaskan diri saja sebagai ustazah. Jadi kadang-kadang satu pengen merangkul siapapun itu hayu gitu kan, nggak belum pakai jilbab, ibu gitu kan bilang, tapi namanya seksi gitu, apa gitu. Kadang-kadang ada sebagian. Tapi kalau ibu masuk ke komunitas yang seksi-seksi, jangan ikut seksi gitu. Kalau seksi sibuk nggak apa-apa, seksi sibuk. Iya. Pak Patullah. Iya. Betul. Jadi sebetulnya nggak perlu menyampingkan branding ustazahnya. Tinggal nanti ketika kita masuk ke komunitas-komunitas yang lain, kita menyesuaikan sedikit, memoles diri kita tanpa merubah penampilan kita. Ada satu ustadz itu yang brandingnya simple. Kalau di TV itu dia cuma teriak apa? Jamaah, woi, jamaah. Siapa tuh? Ustadz Maulana, simple aja kan nge-branding dirinya tuh. Cuman teriak jamaah, oh jamaah. Oh Ustadz jamaah gitu kan. Nah, kita juga kalau mau branding, kalau ibu-ibu sudah kenanya ustazah, jangan diubah-ubah lagi. Gitu. Tinggal kita memantaskan diri aja. Sambil kemudian mencari sesuatu yang lebih unik. Ini ustazahnya ustazah apa nih kan gitu. Ustazah tukang demo misalnya, demo bikin kue, bukannya demo di lapangan, itu ustazah demo kan gitu. Karena sudah sering ngajarin bikin kue gitu. Nah, itu perlu dipoles dikit aja. Nanti masuk ke komunitas anak-anak muda misalnya, ibu-ibu muda yang masih seksi-seksi itu, tinggal apa nih yang bisa kita branding masuk dengan keustazahan itu. Jadi sebetulnya tinggal memoles dikit-dikit aja ketika kita mau pindah ke komunitas-komunitas itu. Kalau ke remaja ya agak-agak lebih bawel dikit lah gitu kan. Sama bahasanya kadang disesuaikan. Kan anak-anak sekarang punya bahasa sendiri ya. Iya, yang kadang kita juga saya nggak ngerti gitu. Ya, angkatan kepala 5 udah susah kadang ngikutin anak-anak itu. Nah, itu yang perlu kita membuat, kadang menyesuaikan, belajar lagi itu. Saya di kantor Bu, di kantor tuh ada temen kepala divisi. Tadinya itu agak anti gitu. Bukan anta ya, anti. Dia kepala divisi perempuan. Dia ini aktivis, di samping kepala divisi, dia kepala divisi risk management, manajemen risiko. Itu, bagian keuangan. Ketika makan sama-sama di pantry itu, di dapur kantor, kan disediain tempat makan. Dia nggak kita tanya, nggak apa, kemudian dia cerita sendiri. Ustadz, dulu saya itu aktivis perempuan yang mengkampanyekan nggak perlu punya anak, dia bilang. Apa bahasanya? Child free ya, nggak punya anak gitu. Dan saya itu kampanyekan kemana-mana kepada keluarga muda Gen Z. Kemudian dengan wajah agak murung, hampir meneteskan air mata, dia bilang, tapi Ustadz, setelah saya menikah 8 tahun, suami saya punya posisi yang bagus di kantornya,
Saya juga sebagai kepala divisi, gaji saya besar, tapi saya bingung. Gaji suami saya sama gaji saya buat siapa, dia bilang. Saya sekarang hidup di apartemen di Kuningan, cuman berdua dengan suami. Pergi pagi dari apartemen ke kantor, pulang sepi di rumah di apartemen, itu berdua dengan suami. Nah, di kesedihannya dia kemudian cerita, setelah merasa sepi, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk punya anak. Ya, memutuskan punya anak. Dia diskusi sama suaminya, program Bu 2 tahun untuk bisa punya anak. Konsultasi dengan dokter obgyn, ya, dokter kandungan. Program 2 tahun baru Allah berikan. Nah, ketika ngobrol sama saya tahun lalu, anaknya itu baru 2 tahun. Jadi program 2 tahun, anak itu berarti baru sekitar 4 tahunan ya, sekitar itu. Nah, alhamdulillah, dia bilang alhamdulillah saat sekarang ketika saya sudah punya anak usia 2 tahun, saya tuh ketika di kantor kangen, pengen pulang mulu gitu. Kangen sama anak. Saya nyari uang juga semangat, ada anak yang akan saya hidupi. Ini aktivis perempuan yang awalnya anti dengan Islam itu. Dan dengan dengan pergaulan kita, dia mau terbuka akhirnya. Kalau ada apa-apa tuh tentang agama nanya terus gitu. Tentang pendidikan anak juga nanya terus itu. Alhamdulillah. Jadi ada tempat yang dia bisa bertanya tentang pendidikan anak. Karena apa? Biasanya kan kalau yang namanya ustadz itu, wah pokoknya di atas menara itu ya, dideketin juga susah, takut gitu. Nah, ini kepala divisi levelnya. Kalau saya kan masih kroco kan gitu. Ini levelnya kepala divisi. Divisinya divisi yang ini lagi manajemen resiko gitu kan. Apa-apa ngerem terus gitu. Alhamdulillah. Sebelum saya resign, beliau resign duluan, pulang ke Jogja, ke kampung halamannya itu. Jadi saya mau fokus ngurus anak Ustadz sama ibu saya di Jogja. Nah ini seanti-antinya perempuan terhadap Islam, tapi dia masih punya hati nurani, masih bisa dilembutkan hatinya itu. Dan apalagi kalau misalnya ibu-ibu bisa masuk ke komunitas-komunitas begini, mereka sebetulnya hatinya tuh kering, hatinya tuh perlu siraman. Tapi kita harus pintar masuk dari pintu yang tepat itu. Ya, mudah-mudahan Ustazah bisa terus membangun komunitasnya, membangun majelis taklimnya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ada berapa sekarang? 35 pintu. Itu mah kontrakan ya, 35. Dari 6 sampai ke luar biasa tuh. Ya. Masih ada lagi 5 menit lagi nih. Ya, Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nasution dari Bekasi. Orang Medan ke Bekasi, jauh amat nih. Nasution kan? Izin kepada Ustaz. Mangga silakan. Saya sebagai yang katanya berbeda sekarang. Jadi saya tanya bagaimana mengatasinya, apa yang menghadapi yang kadang dari orang tua santri yang orang tua santri kenapa Bu? Anaknya ngaji sama ibu. Emaknya kenapa emaknya? Oh, oke. Nggak nakal sih Bu, cuman aktif aja anak-anak itu. Ada kata-kata orang tua ini bilang gini, kamu anak siapa sih? Gitu kan. Anak kan dia pasti diam gitu. Ini kan kamu ngaji, kamu diajarin apa sih waktu ngaji kamu sana kok ngaji kalau macam begitu. Kita sekarang benar kata-kata itu ya kata kita ngaji kita
sekarang ya. Terus Lah ibu orang Medan apa orang Sunda? aslinya namanya Aslinya orang Medan. Jawa Barat. Awak juga pernah di Medan bu. Salah. Terus ada lagi tuh kadang orang tua itu yang menginginkan apa ya, kalau kita kan sebagai guru ngaji itu butuh kerjasama sama orang tua anak ini juga. Jangan semua urusan ngaji itu diserahkan sama guru ngaji. Iya. Ya, kita sering dianggap kayak malaikat gitu. Masya Allah. Alhamdulillah berarti brandingnya ibu malaikat nih. Maksudnya begini Ustaz, kalau kita kan anak itu misalnya sore keteteran. Oke. Kita kan minta kerjasama sama orang tua itu, habis maghrib misalnya di rumah tolong dicek lagi bacaan anak ini. Misalnya kita sore dengan kita malam sama orang tua di rumah. Inilah gimana perkembangan anak kita ini ngajinya gitu. Soalnya waktu itu pernah kita dapat telepon dari orang tua anak ngaji, kita disalahkan. Orang tuanya begini, ibu, kok anak saya nggak naik-naik bulannya ya, padahal anak saya tiap hari berangkat ngaji. Kebetulan yang dengan anak saya ini saya tiap hari start kan. Terus memang gimana bu? Ini saya lihat iklannya, dia ulang-ulang terus beberapa banyak punya iklannya di harapan yang ini. Alhamdulillah lah bisa berarti ibu ini perhatian ke anak kan. Ya alhamdulillah ibu tanya terima kasih bu sebetulnya. Ini bu anak ini begini. Alhamdulillah berarti begitu ya dia dah saya bantu di rumah. Nah itu tadi pertanyaan saya kan gimana caranya menginginkannya apa ya? Kalau orang tua ada yang bilang kamu ngaji ngapain sih? Kok ngaji begitu? Orang-orang belum ngaji terpojok gitu kan. Terus aku merasa gimana caranya kita jangan selalu anggap malaikat gitu. Iya. Oke. Insyaallah. Mungkin ada juga yang bingung di sini guru ngaji yang punya pengalaman yang sama ya. Iya. Alhamdulillah kalau anak didik kita, anak-anak pengajian kita ketika dikritisi, dikomenin, dibully sama orang lain kita tersinggung gitu. Berarti masih ada tanggung jawab dan rasa kita. Ya. Dan kita doakan mudah-mudahan ibu yang tadi nanya yang kamu tuh ngaji apa sih? Bandel banget kan gitu. Kita doain aja ya Allah lembutkan hatinya itu. Karena mungkin ibu yang tadi negur anak ini belum kenal jauh dengan anak itu. Kita doain aja. Kalau orang lagi marah jangan ditimpalin. Makanya kalau istri saya lagi ngomel, saya diam aja gitu. Kalau nimpalin makin panjang soalnya. Kalau lagi ngambek, lagi ngomel, paling obatnya satu, makan yuk di luar, gitu. Udah habis itu adem deh, ya. Jadi kalau tetangga apalagi lagi komen tentang anak didik kita doakan aja. Jangan kemudian kita nimbul panjangin tuh, ya makin panjang. Dan tidak semua orang tua bu itu bisa ngaji. Tidak semua orang tua punya perhatian terhadap anaknya. Makanya alhamdulillah kalau ada ibu tadi yang ngecek gitu kan. Nah kalau ada orang tua yang belum ngecek gitu kita doakan juga. Mudah-mudahan dilembutkan. Bisa jadi orang tuanya nggak bisa ngaji juga, makanya dia kagak ngecek kan gitu. Nah itu yang kadang menjadi kendala buat kita. Ya kita doakan sebagai guru ngaji, ya Allah anak didik saya sambil tahajud. Setelah kita ngedoain anak kita sendiri, suami kita, pasangan kita doain anak-anak didik kita, orang-orang tua, wali santrinya, wali muridnya, kita doain semuanya gitu. Ya, jangan lepas dari doa kita. Karena bisa jadi kalau kita ngomong langsung bisa sakit hati. Tapi kalau kita mintanya sama Allah, ya Allah cus, ya Allah yang akan mengubah. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Nanti saya kasih hadiah buat berdua ya. 50-annya habis. Nanti bagi dua ya sama ustazah, sama-sama.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan dari saya. Nanti kalau setelah program ini selesai ketemu di jalan, jangan lupa sapa. Ustadz, saya yang di Odoj gitu. Karena bisa jadi saya ketika keliling tuh nggak ngenalin ibu-ibu bapak-bapak, tapi kalau ibu-ibu bapak ngenalin saya, tegur saya, kasih tahu saya, sambut apa di dadah-dadah lah gitu. Ya, sambil ngingetin saya yang di Odoj, Ustadz. Ya alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada yang salah ucap, salah kata, salah perbuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One day one jus untuk negeri.